Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang masih sistem pencernaan pada manusia. Hari ini kita akan lihat organ pencernaan yang berikutnya, yaitu usus halus. Bagian dari ini, usus halus ini merupakan masih bagian dari saluran pencernaan setelah lambung. Ada 3 bagian yang kita akan bahas di sini berikut enzim-enzim yang terdapat di dalamnya. Yang berbatasan langsung dengan lambung itu namanya duodenum atau biasa disebut usus 12 jari. Kenapa disebut dengan usus 12 jari? Karena kalau diukur ada 12 jari panjangnya. Kemudian setelah usus 12 jari ada jejunum. Bagian usus halus yang bagian tengah namanya jejunum. Kemudian yang paling akhir namanya ileum. Nah, 3 bagian ini merupakan bagian dari usus halus. Nah, baik, kita lihat apa proses yang terjadi di dalam usus halus ini ketika terjadi pencernaan makanan. Di dalam usus halus itu terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Artinya apa? Bahwa makanan dicernakan dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan. Terdiri dari 3 bagian seperti yang saya katakan tadi. Usus 12 jari biasa disebut duodenum, usus tengah biasa disebut dengan jejunum, dan usus penyerapan biasa disebut ileum. Jadi bagian yang berhubungan dengan lambung namanya duodenum, kemudian yang tengah namanya jejunum, dan yang paling akhir disebut dengan ileum. Berikut, karena di dalamnya terjadi pencernaan secara kimiawi, maka enzim pencernaan berasal dari pankreas. Enzim yang ada di sini berasal dari pankreas, antara lain enzim pertama itu adalah tripsin. Adalah jenis enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Jadi di dalamnya terjadi pencernaan kimiawi, dalam hal ini adalah pencernaan protein. Oleh tripsin, oleh enzim tripsin, protein diubah menjadi pepton. Kemudian yang kedua, di dalam usus halus juga itu ada enzim amilase. Amilase ini berperan untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Berarti yang pertama tadi tripsin itu mengubah protein, berarti pencernaan protein terjadi di dalam usus halus. Juga pencernaan karbohidrat, yaitu amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Jenis enzim yang ketiga yang kita temukan dalam usus halus adalah lipase. Lipase ini mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berarti di dalam usus halus juga terjadi pencernaan lemak. Jadi 3-tiganya terjadi. Ada pencernaan protein, ada pencernaan karbohidrat, dan ada pencernaan lemak. 3 enzim ini berperan. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi karena melibatkan 3 enzim ini. Dan ketiga enzim ini itu merupakan ada enzim untuk protein, ada enzim untuk karbohidrat, dan ada enzim untuk lemak. Nah, ini tentang usus halus. Yang berikutnya kita akan lihat, setelah usus halus, saluran pencernaan yang berikutnya adalah usus besar. Bagian-bagian dari usus besar ini seperti tampak pada gambar. Ada yang disebut dengan usus besar naik atau biasa disebut colon ascendens. Yang kemudian ada yang mendatar yang disebut dengan kolom transversum, kolon transversum. Kemudian yang turun ini namanya kolon descendens. Jadi ada usus besar naik, ada usus besar mendatar, ada usus besar turun. Kemudian pada ujung usus besar turun ini kita temukan rektum, ya, poros usus yang berhubungan dengan anus. Nah, ini bagian-bagian dari usus besar secara umum. Bentuknya mirip dengan tanda tanya. Ada bagian juga yang kita temukan di sini, yaitu cecum atau appendix, usus buntu. Di sini juga ditemukan di ujung
colon ascendens. Kemudian nanti di sini ujungnya pada ujung colon ascendens, ujungnya usus halus bersambungan dengan usus besar. Nah, ini bagiannya secara keseluruhan. Ada ascendens, ada transversum, dan ada descendens. Ada rectum, kemudian ada cecum atau biasa disebut appendix atau usus buntu. Nah, baik, kita lihat dulu apa proses yang terjadi di dalam usus besar ini. Di dalam usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan. Sisa-sisa pencernaan makanan itu dalam biologi disebut phaeses. Kemudian terjadi pembusukan sisa makanan. Jadi setelah terjadi penyerapan di usus halus, ampas-ampas yang tidak terserap di usus halus itu akan terus ke dalam usus besar, dan di dalam usus besar akan terjadi proses pencernaan ampas-ampas ini akan dibusukkan sisa makanan ini sehingga mengalami pembusukan. Jadi terjadi pengaturan. Selain itu, kadar air ini akan diserap oleh usus besar di sini sehingga pengaturan air terjadi. Nah, ada satu jenis bakteri yang terdapat di dalam usus besar yang disebut dengan Escherichia coli. Bakteri ini berperan atau berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Jadi ampas-ampas makanan yang masuk ke dalam usus besar yang berperan untuk menguraikan itu adalah Escherichia coli, dan dalam penguraiannya itu mengeluarkan bau yang khas yaitu membusuk, sehingga ini dalam proses ini disebut terjadi pembusukan oleh Escherichia coli. Nah, dalam proses ini ternyata Escherichia coli ini juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K ini kita butuhkan pada saat penggumpalan darah. Fungsi usus besar yang utama adalah untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Jadi begitu selesai dicerna, ampas-ampas atau sisa makanan itu berada di usus besar dan kadar airnya diserap, diatur di situ. Sehingga fungsi utamanya itu adalah mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Jangan lupa ada Escherichia coli. Nah, karena ada Escherichia coli di usus besar, kadangkala kalau untuk memeriksa penggunaan air bersih, bakteri ini dijadikan indikator apakah tercemar atau tidak. Kapan air bersih yang kita gunakan ditemukan adanya bakteri ini berarti tercemar karena hanya berada di usus besar manusia, berarti itu tercemar oleh feces tadi, sisa-sisa makanan. Nah, baik, itu tadi yang usus besar, fungsi dan bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat, pada yang lalu saya sudah berikan saluran pencernaan sampai di usus besar tadi, maka kali ini kita akan membahas tentang pankreas, hati dan pankreas. Ini merupakan kelenjar pencernaan. Nah, ini yang hati ini ternyata melekat pada duodenum. Perlekatannya berada pada duodenum bersama dengan pankreas. Ini adalah hati, ini kantong empedu, saluran empedu, kemudian ini adalah pankreas juga melekat sama-sama pada usus 12 jari atau duodenum. Nah, sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung selain kandungan dari getah empedu itu ada kolesterol, asam folik, kemudian garam empedu, kemudian lecitin, bilirubin, dan elektrot lainnya. Nah, ini yang terkandung atau yang dihasilkan oleh hati. Nah, getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Jadi ada peranannya juga dalam pencernaan sedikit kelenjar ini karena dia menghasilkan getah empedu, kemudian getahnya itu dikeluarkan ke dalam usus 12 jari, nanti akan mengemulsikan lemak dan butiran-butirannya sehingga mempermudah terjadinya peran lipase. Enzim lipase tadi kita sudah bahas
mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, ini yang dihasilkan oleh ATI, kerjasama antara enzim lipase dengan itu. Jadi getah empedu itu membantu proses pencernaan yang melibatkan enzim lipase. Berikut, getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut. Tadi kita sudah jelaskan enzimnya, tapi ada natrium bikarbonat, berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Jadi di dalam usus natrium bikarbonat ini berfungsi menetralkan keasaman isi usus halus dengan menaikkan pH-nya. Nah, ini dihasilkan oleh pankreas selain enzim tadi. Jadi natrium bikarbonat dihasilkan pankreas, fungsinya menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Nah, ini selain enzim. Nah, selain itu tadi sudah dibahas, enzim ini, enzim amilase merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Ini yang masuk ke dalam usus halus. Kemudian enzim tripsin. Nah, ini enzim tripsin ini berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino, enzim khusus dari pankreas. Berikutnya ada enzim lipase tadi yang masuk ke dalam usus halus memecah mencernakan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini ada 3 enzim, kemudian ada selain enzim ada natrium bikarbonat dan fungsinya. Nah, ini adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini yaitu hati dan pankreas. Selain itu masih ada kelenjar pencernaan yang kita sudah bahas ketika kita membahas rongga mulut, yaitu kelenjar ludah. Nah, ini bagian-bagian. Nah, kadangkala kalau dalam keadaan tertentu getah empedu ini mengalami pengendapan di sini karena lemak di sini biasa disebut sekarang ini penyakit yang banyak ditemukan batu empedu. Jadi sebenarnya berasal dari lemak, karena lama tertimbun di situ maka strukturnya seperti batu, itu yang disebut dengan batu empedu. Nah, secara keseluruhan organ pencernaan pada manusia itu bisa digambarkan seperti ini bagian-bagiannya. Nah, nomor 13 rongga mulut, nomor 1 itu adalah kerongkongan, nomor 3 adalah lambung, nomor 4 adalah pankreas, kemudian nomor 2 adalah hati, nomor 12 adalah kantong empedu, nomor 11 adalah duodenum usus 12 jari, kemudian keseluruhan ini saya tidak bagi lagi, ini nomor 5 ini adalah usus besar, dan keseluruhan ini ada yang ini adalah jejunum usus tengah, dan ini ileum, ini appendix nomor 9, kemudian ini rektum, dan ini adalah anus. Jadi secara keseluruhan ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia, termasuk di dalamnya yang berupa saluran dan kelenjarnya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini tentang pembahasan selanjutnya saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.